Facts and Future. So I encourage you, welcome to Computer Vision. Manfaatkan buat hidup Anda. Guys, hari ini kita akan bahas video tentang aplikasi AI ya. Kan nggak asik tuh. Kemarin udah bahas tentang artificial intelligence, casan berapaan, tapi aplikasinya ngapain nih? Maka di video kali ini saya coba untuk memaparkan khususnya dari hasil penelitian kami di IMP Research Group ya, Artificial Intelligence and Multimedia Processing Research Group Universitas Hasanuddin. Apa saja sudah pernah kita buat? Ya bisa saja dari sisi misalnya bidang transportasi ya, Intelligent Transportation System biasanya istilahnya kami, terus ada di bidang health ya, smart health, bidang kesehatan, bisa juga tentang bidang pertanian, smart agriculture, dan juga ada tentang security ya. Kemarin ya kita sudah pernah buat ya beberapa aplikasi untuk security, untuk melihat suspek, bahkan begal loh bro, kita juga sudah buat. Kurang lebih seperti itu, saya akan ulas satu persatu. Tetap standby dong. Kita mulai dari pertanyaan dulu deh guys. Smart agriculture. Ya karena kita kan negara agraris ya. Bahwa dengan aplikasi visi komputer utamanya ya, itu dengan drone ya, kita bisa untuk melakukan deteksi hama ya. Termasuk juga untuk melakukan proses mitigasi awal ya, in case kayak kemarin kalau saya nggak salah ingat itu kita pernah buat drone yang sudah disisihkan AI dalamnya untuk mendeteksi hama wereng ya, sehingga kita bisa mitigasi dini sebelum dia menyebar seperti itu ya. Anda bisa bayangin kalau 1000 hektar apa nggak gempor tuh kalau mau keliling satu-satu. Nah selain itu kita juga bisa di bidang pertanian dalam konteks otomatisasi. Dalam hal ini misalnya konveyor ya, untuk misalnya dalam konteks melihat grading dari buah ya, apakah dia kualitinya sudah memenuhi apa tidak untuk ekspor. Oke. Ya Anda bisa bayangkan kalau ada 10 ton mau diperiksa satu-satu, nggak selesai itu bro ya. Makanya kita gunakan otomatisasi dengan artificial intelligence. Kami juga pernah untuk strawberry, tomat, kopi, coklat ya, untuk dengan konveyor untuk melihat kualitasnya ya, apakah dia layak untuk ekspor, sampai sekaligus mengklasifikasi apakah dia masuk grading 1, grading 2 ya, ada cacat apa enggak ya. Yang namanya juga ekspor bro. Ya gimana caranya kalau kita mengirim sesuatu yang tidak pantas untuk dikonsumsi misalnya, pasti hilang kepercayaan dong. Nah ini kita sudah bikin mini prototype ya, dan sangat make sense untuk bisa dilakukan. Tergantung sih teman-teman nanti mau aplikasi kemana aja ya, silakan aja bisa dicek di Google aja penelitian kami. Kalau Anda mau tertarik atau ya bisa hubungi saya ya, silakan kontak saya via Instagram atau WhatsApp kalau memang ingin diskusi lebih lanjut tentang penelitian kita di IMP. Mungkin gitu dulu deh untuk smart agriculture. Oke. Next yang tidak kalah menarik adalah Intelligent Transportation System atau sistem transportasi cerdas. Bagaimana sedemikian rupa kita menanamkan AI untuk lalu lintas kita ya. Kami sendiri sudah pernah buat untuk mendeteksi plat numbers pasti ya, dengan berbagai kecepatan sampai untuk jalan tol. Kita sudah melakukan juga deteksi dengan kamera lah ya, nggak pakai sensor nih, kecepatan. Oke, jadi kecepatan kendaraan itu tanpa sensor pun kita bisa deteksi. Dengan kalau saya nggak salah kemarin kita pakai algoritma pinhole. Jadi kendaraan bergerak dari kamera dan hasil frame di kamera itu kita hitung per frame, kita bisa tahu kecepatannya. Jadi istilahnya all in one, satu kamera untuk semua ya. Kita juga sudah melakukan deteksi misalnya
jenis vehicle, ya, pelanggaran-pelanggaran. Oke. Kadang-kadang saya lihat yang masalah rambu-rambu lalu lintas, ya. Saya nggak tahu nih di tempatnya teman-teman apakah seperti itu juga. Kadang-kadang rambu lalu lintas itu termasuk masalah speed, kecepatan, batas kecepatan. Kok selik mahiun? Apa kan nggak dipatuhi? Ya, termasuk untuk melihat rambu, ya, parking, forbidden, ya, turn left, turn right, itu kan semua bisa. Ya istilahnya kayak mini Tesla lah. Sebenarnya kita sudah bisa bikin juga. Ya kalau perlu Tesla versi Indonesia, kenapa nggak bisa? Kenapa? Karena yang namanya teknologi, guys, ya, itu biasanya berhubungan dengan sosial dan budaya kita juga, our culture. Ya, kita harus ada dong, yang nggak terlalu ujuk-ujuk kita ambil dari luar juga. Gimana? Sih nggak? Yang jauh lebih menarik juga tentang kesehatan dong. Ya, namanya manusia pasti kita tidak terlepas dari kesehatan. Smart health, ya. Bagaimana sedemikian rupa artificial intelligence diinkorporasi ke dalam teknik-teknik untuk mendiagnosa. Once again, sekali lagi teman-teman, bukan berarti menggantikan Bapak Ibu dokter, yang enggak. Ini sebagai supporting terus, ya, untuk membantu, mensupport Bapak Ibu dokter supaya bekerja lebih cepat, lebih efisien. Ya, kita tahu dong jumlah dokter kita dibandingkan dengan jumlah penduduk kan sangat sedikit. Jadi saya rasa dengan AI bisa membantu lah dalam konteks ini. Misalnya dalam konteks melihat kelainan darah, ya, cancer, ya, early detection untuk tumor dan seterusnya. Yang biasanya sebenarnya bisa, Bapak Ibu dokter bisa dong. Ya namanya juga itu spesialisasinya beliau. Cuman dengan AI mudah-mudahan, ya, Bapak Ibu dokter, hai, mudah-mudahan Anda bisa terbantukan, setidaknya diagnosa Anda tidak sendiri, ada AI yang menikmati. Ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena smart health sendiri itu akan tetap berevolusi. Makin banyak, makin terintegrasi. Bagaimana komputer sistem itu sendiri, bahkan our bracelet, ya, mungkin nanti suatu saat akan penuh dengan sensor yang bisa mendiagnosa. Kan Anda sudah sering dapat sekarang bracelet yang bisa mendeteksi gula darah, ya, glukosa, kolesterol, tanpa dilakukan invasi, penusukan ke where, ya, di hari, ya, untuk mengeluarkan darah, dimasukkan ke regen. Saya sangat yakin ke depan akan terjadi seperti itu. Dengan satu gelang itu bisa memonitor semua keadaan kita, ya, secara daily basis, minutes, hours, even seconds. Makin menarik, ya. Kami juga pernah ditantang di SMP Research Group untuk melakukan deteksi terorisme, ya, dengan basis data yang ada. Ya, kalau teman-teman dari Densus, ya, memberikan kami basis data, at least kita bisa tahu seandainya ada suspek yang diinginkan di jalan, ya, untuk melihat apakah ada quote-unquote yang dianggap mencurigakan. Ini cuma masalah basis data aja sebenarnya, guys. Nah, tantangannya adalah bagaimana sedemikian rupa wajah, kan wajah belum tentu dong dia polos-polos seperti itu. Emangnya lugu banget, ya. Pastilah mungkin dia pakai kumis, sengaja pakai kumis, ya, pakai topi. Nah, itu kita pikirkan sedemikian rupa bagaimana istilahnya kalau pakai topi, kacamata, hitam, kumis, itu namanya oklusi. Even mereka dengan oklusi tertentu, harapannya tetap kita tahu bahwa ini adalah si A, ini adalah si B. Ini penelitiannya masih berevolusi, ya, teman-teman, masih a lot of things need to do, ya. Apalagi kalau kameranya dipasang dari jauh. Tapi apa sih yang tidak bisa, ya? Ini kan cuma masalah waktu aja. So guys, hopefully ini bisa memberikan gambaran ke Anda, bahkan encouraging lagi kepada Anda. Ayo mulai sekarang masuk ke AI. Jangan sampai rugi. Oke? See ya.